Jadi ini apakah kita ngomongin yang kedua nih, perspektif mau berubah jadi angle? Makanya materi hari ini angle. Hah? Yang pertama apa yang kedua? Kalau yang kedua urusannya panjang loh. Banyak sekali pengalaman di bidang fotografi, baik karya maupun pelatih atau coaching. Pelatihnya bisa dilihat di blog Bang dari sendiri. Dia pernah mengajar di UI, bahkan di salah satu fakultas di UI, mengajarin tentang bagaimana fotografi. Nah, malam hari ini kita dapat kesempatan emas nih untuk mengenai beberapa ilmu baru dari Bang dari sendiri. Mungkin kita tunggu bentar lagi Bang Niko akan gabung bersama kita. Oke, kita langsung masuk ke fotografi aja nih Bang. Oh ya. Mau tahu nih, menurut Bang Niko tuh makna sebuah foto itu Bang Niko apa sih? Jadi dia seperti kita mengerekam cerita. Jadi makanya satu foto itu memiliki makna, bisa cerita apa yang ingin kita kondisikan. Makanya kita sebagai pekerja seni harus membuat cerita itu selesai dalam satu foto itu. Beda sama video. Kalau video kita ngerekam journey-nya dari A, B, C sampai Z. Kalau fotografi tantangannya lebih kepada bagaimana dalam satu foto itu sedikit banyak gue udah menceritakan apa yang gue ingin kondisikan. Makanya dalam fotografi itu perlu banget kita meneliti detail keseluruhan dari frame itu sehingga ceritanya dapet gitu. Jangan kepleset. Ya nggak apa-apa kalau kepleset bagus, kalau kepleset jelek ya masalah gitu kan. Nggak sampai pesan yang mau gue sampaikan. Misalnya saya pengen menyampaikan bahwa tentang kebahagiaan seorang tua, kebahagiaan orang tua gitu. Nah, bagaimana dengan satu foto gue cerita itu selesai gitu, dapet gitu. Jangan sampai dari foto itu malah kok orang tuanya kayaknya hidupnya semerawut, tidak salah gitu. Jadi perlu namanya di situ penataan, ada komposisi, ada beauty and harmony. Nah tadi kayak ada saya lihat kamu ngomong di awal tentang masalah angle fotografi, itu sebenarnya bagian kecil dari teori komposisi itu sendiri. Teori komposisi itu adalah judul jika kita ingin membuat dalam karya kita itu beauty and harmony. Beauty and harmony itu didapat dari komposisi. Komposisi itu punya anak banyak. Nah, kalau di materi ada 11. Ada make it simple, ada rule of third, ada garis dan kurva, di situ ada diagonal, kurva S, guiding line, kemudian ada shape, bentuk, ada form, dimensi, kemudian ada tekstur. Kita harus menampilkan tekstur biar kesannya audiens bisa merasakan teksturnya. Kemudian ada pattern, pola, kita harus buat pengulangan. Kalau lihat foto-foto saya di Bali itu suka saya sawah bertingkat. Kalau lihat foto saya yang di Banjarmasin, saya bikin pola yang itu loba intan yang orang-orang jualan sayur di sampan-sampan berjejer, nah itu pattern. Kemudian ada warna, ada framing, ada ruang tajam, bokeh, tajam semua, dan ada angle. Inilah yang kita bahas. Angle fotografi yang kamu ngomong di awal tadi. Dia bagian dari komposisi itu. Jadi kalau dibilang totalnya ada 11 sebetulnya. Tapi bisa jadi banyak, tapi itu kan genrenya saya di situ gitu ya. Jadi artinya kamu bisa jadi fokus, jadi master di satu. Misalnya kamu ahli di fotografi angle, boleh aja. Dalamin itu kamu jago sendiri. Nah, nantinya biasanya kita moto di otak kita, oh gue mau ngambil angle-nya dari kiri. Tiba-tiba orang bilang, fotonya bagus ya. Bisa jadi di dalam foto kamu itu ada
make it simple, ada rule of third. Jadi ada bonus. Kita ngedalamin satu genre dalam komposisi aja, bisa dikasih kita bonus. Ternyata ruang tajam lu bagus. Jadi niatnya kita moto pakai angle, tapi di dalam foto lu ada unsur-unsur lain. Ada rule of third, ada make it simple, sehingga fotonya keren. Makanya sering orang tuh, lu sama gue moto nih di pinggir jalan gitu, kita berdirinya samping-sampingan, tiba-tiba kita ngelihat ada orang bapak lewat jual sayur gitu, sepeda, kita foto cepret gitu, hasilnya bisa beda. Nah, karena angle tadi, habis itu si yang bagus ini biasanya dapat bonus di dalamnya, ada make it simple. Dalam foto yang angle tadi ada bonus lagi, ada rule of third, ada bonus lagi guiding line. Nah, jadi nggak apa-apa, fokus aja ke angle. Nanti sisanya nanti kadang-kadang kita diberi bonus, makanya dalemin juga anak-anaknya dia yang lain. Komposisi ada 11 anaknya yang saya tahu. Salah satunya adalah angle fotografi. Nah, sekarang kalau kita ngomongin angle fotografi itu adalah, kalau bahasa Indonesia kan sudut pandang kan? Ya, ada dua makna ini dalam artinya angle ini. Yang pertama, angle sebagai anaknya teori komposisi, itu yang pertama. Yang kedua, majalah Perspektif ingin merubah nama menjadi angle. Kan angle perspektif. Perspektif apa artinya? Perspektif sudut pandang. Nah, artinya apa lagi? Angle kan? Angle. Jadi ini apakah kita ngomongin yang kedua nih, perspektif mau berubah jadi angle? Makanya materi hari ini angle. Hah? Yang pertama apa yang kedua? Kalau yang kedua urusannya panjang loh. Ya, nanti ketemu sama alumni, ada Bang Uzair, ada Bang Said Pojan, ada Wahyudi Abra, ada Ponbit, ada Jelitong lagi, bosnya di situ ya kan. Ada Niko Darwis kan gitu ya. Oh enggak ya, jadi enggak, bukan artinya perspektif itu mau ngerubah ke angle, makanya materinya sekarang angle. Bicaranya kan suka gitu. Suatu brand jika dia jenuh dalam produk life cycle, kan ada titik jenuh. Nah, dia biasanya bisa repositioning namanya. Dia bisa ngerubah brand, bisa apa. Saya pikir tadi ini angle nih mau ngerubah itu, karena angle itu sama dengan perspektif. Perspektif itu sama dengan sudut pandang. Oke, berarti tadi lu bilang yang pertama ya, angle fotografi. Angle fotografi itu rumusnya ada 3. Yang pertama adalah eye level. Kayak kita nih ngomong berdua ini eye level. Walaupun umur gue baru 20 tahun nih, lu 17, kita beda 3 tahun kan? Tetapi kita sejajar, setara. Karena apa? Kita menggunakan eye level. Ketika lu moto anak kecil, anak bayi, kalau lu buat fotonya dia itu eye level, sejajar sama mata lu, jadi lu tidurnya rebahan dong, motonya rebahan ya. Di lantai juga kan, anak bayi kan di lantai ini rebahan. Kita pengen membuat satu pesan sama dia, bahwa dia adalah dia. Dia adalah dia. Itu potret ya, potret fotografi. Kalau udah begitu, pesannya ingin kita buat, artinya kita harus sejajar sama dia. Jadi kalau gue mau foto semut gimana bang? Ya udah, lu rebahan di lantai. Kalau lu mau buat sejajar lu sama semut itu. Jadi psikologinya itu harus dapat dulu, ngerti nggak? Kalau lu foto anak bayi tadi, lu berdiri, anak bayinya di bawah lantai, audien yang melihat foto lu langsung bilang, "Ih, anak kecil. Ini semut kecil." Gue injek. Kalau kita mau bilang si anak bayi tadi adalah dia sebagai calon pemimpin nantinya, fotolah sejajar mata. Jadi
turunin kameranya ke bawah. Eye level. Dalam eye level itu, pesan yang ingin kita buat dalam fotografi itu bahwa ada kesetaraan. Tidak ada dominasi. Paham ya belum? Paham, Pak. Nah, yang kedua adalah top angle. Ketika gue begini nih, gue moto lo, gue begini, gue fotografernya, lo modelnya. Nah ini udah top level. Artinya pesan yang ingin gue tampilkan bahwa lo, gue dominasi. Nah coba lo begini, coba lo gini, kayak doa, coba. Nah lihat ya, tangan gini. Nah kalau gue foto begini, makin dapat dia message yang lo pesankan. Lo ngeliat ke atas, lo gini, kayak tadi, tapi ngeliat ke atas kayak doa, ngeliat ke atas. Nah, ketika gue angle begini, gue foto lo, makin dapat pesannya bahwa lo sedang memohon sesuatu sama yang di atas. Di atas tuh ada yang lebih besar, lebih dominan. Jadi kalau lo mau foto temen lo, foto gue dong, gue lagi jatuh nih di jalan, kayak kejepit gitu. Ya udah lo dominasi aja, dia di bawah, kakinya dibuat ke atas, lebih keren lagi. Semakin bisa lo mengkondisikan, semakin bisa lo mendramatisir. Jadi angle itu adalah rencana awal si fotografer, pesan yang mau gue buat itu apa. Jadi audien yang melihat si temen lo yang jatuh tadi, makin kesian banget dia jatuh dia, karena dia ngeliat dari top angle. Ngerti gak? Makin kita tambah gitu, kita dramatisir lagi gitu kan. Tapi kalau lo fotonya level kurang, penderitaan dia kurang gitu. Ini gak lo? Yang temen yang tadi berposing, seolah-olah dia jatuh gitu. Sama juga ketika kita naik gunung, begitu kita lihat di bawah tuh foto candi-candi, langsung kita ngelihat kok kecil tuh candi-candi ya, padahal kalau di bawah gedenya segede gaban gitu. Atau dari gunung apa gitu di Matai yang bisa ngelihat ke Bukit Seraya, kesannya Bukit Seraya itu kecil. Akhirnya mata lu tuh seperti gue ini burung yang terbang. Atau ternyata ada yang maha kuasa yang lebih besar di atas. Subjek atau objek di depan didominasi. Jadi itulah fotografer, dia bisa berstrategi dengan angle. Dia dramatisir lagi fotonya. Udah paham yang kedua ya? Paham. Top angle ya. Nah yang ketiga ada namanya low angle. Gue mau ngasih pesan bahwa subjek gue ini mendominasi. Dia garang, arogan, sombong, dia lebih besar. Coba lo sekarang berdiri dikit aja, tolak pinggang, naik lagi naik terus, tolak pinggang, mundur dikit. Nah, tolak pinggang, naik lagi. Nah, gue di bawah moto lo sampai pesannya. Nah, jadi dengan angle itu gue bisa nambahin bumbu sedap gue di karya gue. Ketika lo foto anak kecil yang begitu, padahal anak kecil, anak kita, keponakan kita gitu, STK, dia pakai baju Tengku Umar, lagi pegang rencongnya begini, lo foto aja di bawah, lo tuh lebih rendah, dapet banget. Jadi nambahin lagi kan bumbu kerennya gitu kan. Sama, kayak lo mau foto semut juga gitu, semut yang kecil aja kita bisa bikin dia arogan. Kalau dia diranting, kita rebahin di bawahnya sedikit, kita seolah-olah dilantai gitu. Kita foto dia. Jadi semut dapat kakinya dulu, baru badannya, arogannya semut yang kecil lagi bisa kita tampilkan dengan angle. Nah, biasanya di fashion suka digunakan, fashion ini suka menggunakan low angle. Makanya kalau dilihat ceweknya kakinya jadi panjang gitu kan.
Kemudian kesan arogan kan kalau fashion itu kan suka sombong, songong, gue dominan, gue arogan gitu. Jadi jangan salah. Kalau kita ingin subjek cerita dari karya kita pengennya si subjek itu dominan, sombong, songong, lebih hebat, lebih keren, lebih cantik, jangan lu foto top angle. Lu udah ngurangin nilai dari karya itu. Harusnya minimal eye level ya. Eye level tuh netral. Tapi lebih keren lu low angle. Nah, begitu kebaliknya. Begitu lu mau dia buat kesan, lu kecil, lu males, lu apa gitu. Misalnya katakanlah yang garang preman gitu. Tapi lu fotonya top angle, hilang dia. Garangnya dia hilang. Udah preman, lu buat lagi low angle, foto lu lebih rendah. Jadi audiens itu ngelihat dari sisi mata fotografer kan. Kalau fotografer taunya di bawah, ya dia ngelihatnya ke bawah. Si objeknya di atas gitu. Jadi itulah angle fotografi. Jadi angle fotografi itu merupakan bagian dari teori komposisi. Sering digunakan untuk kita membantu menambahkan cerita yang mau disampaikan dalam foto kita. Kalau gue mau foto sejajar, setara, makanya saya potret, foto potret cewek di cover, di model, itu level. Kamu adalah kamu. Potret. Kamu adalah kamu. Sejajar, gitu. Setara, gitu. Level. Begitu mau bilang, lu lebih keren, lu lebih oke, low angle. Jadi dia nambah. Apa oke? Ya, itu rumus benernya teorinya. Namun pada prakteknya orang sering bilang, ini biasanya ya, angle fotografi itu adalah sudut pandang. Sudut pandang dari orang yang melihat. Makanya tidak bisa kita menggunakan kalimat angle. Jadi kalau kalimat angle, si orang fotografer kayak gue, coach gitu, mentor gitu kan, orang yang memang udah malang melintang di fotografi gitu ya, langsung lari gue ke teori fotografi. Tapi kalau pertanyaan lo perspektif fotografi, itu lain lagi bahasanya. Lain lagi, di dalam itu ada gue ngomongin tentang angle, ada juga dari sudut pandang. Anak kecil ketika melihat satu karya ini, apa sudut pandangnya dia? Orang tua ketika melihat karya gue itu, apa sudut pandangnya? Nah itu kan dari sisi menganalisa suatu foto, sudut pandang gitu kan. Kalau kita lihat satu cewek lewat, sudut pandang lu bisa bilang si cewek itu adalah seorang cewek yang cantik, lagi lewat. Kalau sudut pandang gue mungkin beda, dia adalah seorang adik yang akan pulang ke rumah, abangnya lagi nunggu. Ada lagi yang bilang dia adalah seorang ibu. Itu kan sudut pandang kan. Makanya nanti kita bisa berantem. Lu pengen dia sebagai seorang cewek cantik gitu, akhirnya lu datengin dia seolah-olah dia lagi nunggu telepon, handphone gitu. Kalau gue enggak, karena sudut pandang gue seorang ibu, gue pengennya dia itu betul-betul lagi belanja apa di situ, betul-betul ada pedagang lagi beli kue untuk ininya, gue akan bikin komposisi gue ke situ. Nah kalau yang lain lagi enggak, sudut pandangnya sebagai adik yang pulang, dia mungkin dia ada dikasih, lu belaga abangnya lagi tangannya dijuntai begini tuh, belaga begitu gitu, gitu kan. Itu ke sudut pandang. Makanya perlu kita di dalam fotografi perlu skenario. Skenario bu. Foto terbaik atau foto itu karakter. Nah, kalau kita mengharapkan angle yang terbaik, foto yang terbaik dari teknik angle, buat dulu skenario, journey. Tujuan foto ini apa? Oh, gue jadi kayak tadi kan, gue mau dia sebagai cewek jadi pacar. Nanti si temen gue ada di situ, nggak usah lah, gue pengennya dia sebagai ibu, seorang yang lagi nunggu anaknya gitu, pulang sekolah.
Temen lu yang satu lagi, jangan, dia sebagai seorang adik yang lagi nunggu dijemput sama abangnya di kuliah. Kan udah skenario kita udah rancu gitu. Kita kompak dulu. Udah, kita putuskan cewek yang calon bunga lah untuk cewek cantik yang menunggu disunting pangeran gitu. Udah kompak nih kita kan. Kita ngomong sama ceweknya, kalau bisa disetting. Lu jilbabnya rubah lagi dikit dong, bikin yang keren gitu. Tadi kan misalnya jumpai gitu aja, atau cari itu yang modis-modis. Jilbab ini modis nih, ada pinnya, atau gimananya gitu. Temennya tasnya merah, jilbab lu ini, matchingin nih, pinjemin dong tas temen lu. Kita dramatisir terus. Jadi hantem terus, dramatisir terus, tekan terus, optimasi ya. Subjek yang ada dioptimasi. Paham nggak arti optimasi? Hah? Ya, betul. Mengoptimalkan, kita optimalkan terus. Tiba-tiba dia berdiri di samping tong sampah. Wah, nggak ada hubungan di tong sampah sama kecantikannya dia. Geser tong sampahnya. Cari spot yang lain lagi yang berhubungan dengan kecantikannya dia gitu. Tiba-tiba ada tembok, ini keren temboknya, ada warnanya pink, ada warnanya biru. Itu mendramatisir kecantikannya dia. Udah tanam di situ. Tiba-tiba lu lihat ada pot bunga lagi mekar, pindahin pot bunganya sebagai foreground. Itulah namanya optimasi. Jadi setelah kita bikin skenario, kita optimasi subjek kita. Kalau ternyata pertanyaan gini, itu bang, kalau ceweknya bisa kita atur, kalau nggak bisa kita atur gimana? Ya kita cari spot jebakan namanya. Jadi sebelum lu di daerah area itu lu tahu, kalau cewek lewat di dekat pohon itu, wah itu pasti keren aja. Udah lu tunggu aja dia lewat di situ. Kalau nggak lewat-lewat, kalau gue sih, gue samperin cewek itu, gue bilang, mbak lewat itu dong, ini gue kasih ini dulu. Nah ini, karena kan kita udah dapat spot. Spot itu titik tembak kita yang komposisinya udah bagus. Misalnya ada batang pohon yang bagus, habis itu ada rumput-rumputan gitu. Begitu dia di tempat yang acak adut, yang berantakan, ada kayu, ada ban, ada apa, jangan waktu di situ. Tapi kalau nggak bisa juga, ya udah gunakan tele zoom. Lo pakai tele lens, lo pakai focal length yang zoom, otomatis yang background acak adut di belakangnya jadi blur. Jadi angle fotografi itu yang langkah pertama sebaiknya dilakukan adalah kita bentuk skenario dulu. Langkah keduanya kita lakukan optimasi. Optimasi itu adalah misalnya wardrobe-nya dia, pakaiannya dia nggak rapi. Kemudian setelah selesai sekitarnya ada elemen-elemen yang nggak mendukung dari skenario kita. Ada tong sampah, kita geserin, ada sampah, kita buangin gitu. Nah, kalau terlalu ribet, kita pindah tempat. Itu namanya optimasi. Nah, kemudian kalau nggak bisa disetting, ya lu bikin tempat jebakan yang udah lu tungguin. Kalau lu lihat, mungkin lu lihat video gue yang waktu gue di Keborawa itu, di Kalimantan, yang ada di syuting ANTV, gue ada bikin di Instagram gue di Reel. Episode berapa gue lupa, nanti lihat aja ya waktu gue hunting di Keborawa. Itu gue udah buat spot jebakan, nggak ada lewat objeknya. Kita joget-joget di situ, nongkrong-nongkrong, ketawa-ketawa. Akhirnya sore baru coba, 3 jam kita nunggu di spot jebakan tuh nggak ada yang lewat, karena kita nggak bisa setting. Kalau kita bisa setting kan enak ya. Nah, kayak contohnya gue ada waktu itu foto di Bali, di Tukar Unda, nanti lu lihat tuh yang ada barong, nah, itu kan setting. Nggak kita turunin, kita apain. Ada juga gue yang susah itu yang di Keborawa, di Kalimantan. Jadi kita di atas perahu, seperti kita di rawa-rawa Vietnam gitu lah. Wah, jadi bawa ada anaconda bisa-bisa gitu kan. Nah, gitu. Jadi nggak bisa kemana-mana. Nah, jadi spot jebakan itu penting. Itu bagi objek yang nggak bisa disetting. Kalau objek yang bisa disetting kayak tadi, Mbak, mukanya berminyak, dandan dulu, lipstiknya iniin lagi, oh jilbabnya rapiin, itu bisa setting ya. Jadi itulah cara dari sisi angle.
untuk kita membuat foto kita jadi bagus. Artinya buat skenario, kemudian lakukan optimasi. Optimasi itu ke subjeknya atau objeknya, kemudian ke lingkungan sekitarnya, lakukan optimasi. Nah, kemudian setelah kita tentukan skenario, dia adalah cewek yang cantik. Ingat, berarti lo harus moto dia eye level. Puas-puasin dulu di eye level. Setelah puas, baru lo boleh turun ke low angle. Jadi step-step itu lo laluin step itu. Skenario-nya, nanti dari skenario itu kalau disetting, lo bisa ceritakan sama modelnya. Skenario-nya lu tuh cewek cantik lagi nunggu pacar datang ya. Jadi lu tuh happy banget, atau lu lagi sedih banget, atau lu lagi apa, ceritakan skenario kita kepada subjek. Jadi kalau model yang bagus itu adalah model yang bisa berkarakter. Karakter lu sekarang lagi cewek yang sedang seneng. Makanya suka kalau kita moto orang, suka kan gitu kan, bang apalagi bang gayanya, bang apalagi gayanya, bingung dah tuh. Karena salah fotografer juga, dia nggak buat skenario. Jadi kita perlu buat skenario. Jadi kalau udah selesai skenario, udah bukanya saya santai, lu makan bakso atau apa, nanti lu review lagi produk foto lu. Yang penting otak kita fotografer, kita bikin skenario dulu. Kalau lu bikin surat untuk Pak dosen kan gitu kan, apa sih ada subjek dari Rama kepada Pak dosen Geliteng, pasti lo harus nulis perihalnya apa, perihalnya mau audiensi, minta bantuan dana sponsor untuk kegiatan perspektif. Nah itulah skenarionya, perihal judulnya. Jadi sama kita tadi untuk cewek yang cantik, anak kelas apa gitu, gue pengen lu sebagai model kampus ini gitu. Nah skenarionya adalah lu itu adalah model terbaik yang jago, bergaya, pose. Jadi lu selalu kalau gue foto senyum ya, happy ya. Nah itu kan message yang kita bilang. Seorang model yang bagus dia, oh ya udah, gue tahu, oh ini karakter yang gue mainkan. Karakter yang gue mainkan adalah gue itu orang happy gitu. Ya kalau lu bilang tantangan, makanya artis tuh begitu. Artis-artis yang di Jakarta begitu, dia kasih sama saudaranya, lu sebagai ibu yang lagi sedih nungguin anaknya nggak pulang-pulang. Makanya ada artis yang mengkuruskan dirinya, atau yang ininya untuk dia mendramatisir dari subjek tadi, skenario tadi. Oke, ada ini lagi? Kira-kira? Ada yang bingung? Iya, tangkap tadi yang bahwa itu merupakan bagian komposisi. Ya. Teori komposisi. Jadi komposisi itu apa aja sih? Komposisi itu adalah beauty and harmony. Adanya keindahan dan adanya harmonisasi dalam karya itu. Jadi beauty and harmony itu harus bisa kita tampilkan dalam foto itu. Ya baik dengan angle, tadi baik dengan sepertiga bagian, atau juga baik dengan line and kurva, ada guiding line. Artinya beauty and harmony itu bisa dirumuskan. Itu sejarah awalnya itu Leonardo da Vinci. Dulu dia pelukis terkenal, Mona Lisa. Dia tuh sangat terkenal, dia deadline itu. Kalau melukis deadline. Hari ini dia pergi ke juragan yang ini, suruh bikin kubahnya, gambar apa gitu. Habis itu dia bikin dapat lagi order kemana, Kadang-kadang kita bingung. Kadang-kadang kayak gitu. Lo kalau moto nggak ada konsep, bingung lo. Gue moto apa ya? Apa nih planningnya gitu. Nah, seorang yang udah ngerti tentang sesuatu yang diteorikan gitu, si Leonardo da Vinci itu rupanya sering menarik garis dia kayak sepertiga bagian di tembok kosong, ditaruh benang gitu. Jadi kayak kotak-kotak di kamera kan ada tuh kan, benang-benang sepertiga bagian kan. Nah, teori dia paling terkenal kan rule of third, sepertiga bagian. Jadi jangan taruh benda di tengah gitu.
Nah, jadi dia bisa bilang keindahan itu bisa dirumuskan. Anak kecil, anak dewasa, sama orang tua, kalau bilang indah, indah, udah cakep aja. Nah, mereka bingung, cakepnya itu gimana ya, dirumuskan gimana ya? Nah, itulah dalam frame itu. Pasti harus ada keharmonisan. Jadi dalam frame itu, nah itulah keluar 11 tadi. 11 yang gue bilang awal. Setiap 11 elemen itu kalau lu masukin aja ke dalam foto lu gak usah ngomong itu bagus apa nggak, itu udah sesuatu yang dirumuskan, keindahan yang bisa dirumuskan. Artis yang paling cakep atau ganteng siapa? Hah? Brad Pitt. Brad Pitt itu adalah keindahan yang absolut, dia udah dirumuskan. Coba ada lihat tuh teori-teori yang bikin rahang itu ya kan? Tom Cruise ya kan? Sophia Latjuba atau siapalah, kan semua masuk ke dalam rumus itu gitu. Tapi cewek kita, pacar kita juga cantik. Dia sifatnya relatif. Jadi ada yang absolut, ada yang relatif. Absolut tuh udah pasti semua cakep aja dia udah. Brad Pitt, Tom Cruise ganteng aja, Sophia Latjuba cantik aja. Nah gitu itu absolut namanya kan? Absolut keren gitu kan? Nah ada lagi yang namanya relatif. Nah biasanya yang rumus-rumus ini larinya yang ke absolut. Makanya ada sepertiga bagian, lu bagi bingkai foto lu tuh dari sudut kanan, sudut kiri, lu isi sama line and kurva, lu isi dengan angle, lu isi dengan pattern, pola, lu isi. Jadi 11 rumus tadi itu bisa dirumuskan. Anak kecil, anak dewasa, sama orang tua, kalau bilang indah, indah, udah cakep aja. Dalam frame itu, nah itulah keluar 11 tadi. 11 yang gue bilang awal. Setiap 11 elemen itu kalau lu masukin aja ke dalam foto lu gak usah ngomong itu bagus apa nggak, itu udah sesuatu yang dirumuskan, keindahan yang bisa dirumuskan. Jadi artinya kamu bisa jadi fokus, jadi master di satu. Misalnya kamu ahli di fotografi angle, boleh aja dalemin itu, kamu jago sendiri. Nah nantinya biasanya kita moto di otak kita, oh gue mau ngambil angle-nya dari kiri, tiba-tiba orang bilang, fotonya bagus ya. Bisa jadi di dalam foto kamu itu ada make it simple, ada rule of third. Jadi ada bonus. Kita ngedalemin satu genre dalam komposisi aja, bisa dikasih kita bonus. Ternyata ruang tajam lu bagus. Jadi niatnya kita moto pakai angle, tapi di dalam foto lu ada unsur-unsur lain. Ada rule of third, ada make it simple, sehingga fotonya keren. Makanya sering orang tuh, lu sama gue moto nih di pinggir jalan gitu, kita berdirinya samping-sampingan, tiba-tiba kita ngelihat ada orang bapak lewat jual sayur gitu, sepeda, kita foto cepret gitu, hasilnya bisa beda. Nah karena angle tadi, habis itu si yang bagus ini biasanya dapat bonus di dalamnya, ada make it simple. Dalam foto yang angle tadi ada bonus lagi, ada rule of third, ada bonus lagi guiding line. Nah jadi nggak apa-apa, fokus aja ke angle. Nanti sisanya nanti kadang-kadang kita diberi bonus, makanya dalemin juga anak-anaknya dia yang lain. Komposisi ada 11 anaknya yang saya tahu.